Oh ya Naomi, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa proyek kita dan nilai dan tujuan proyek kita, Naomi. Ayo kita cari teman-teman yang mungkin bisa kita wawancarai. Ayo Naomi kita jalan. Oh ya, oh kita tanya kakak ini yuk. Ayo Naomi. Baik, baik. Selamat sore kakak. Sore. Ya kakak, perkenalkan saya Maulana Irfan Pradana dan teman saya. Ya, Oh ya, saya Pakel. bapak kakak namanya siapa? Pakel. Nama lengkapnya kak? Clemens Leonard Mamblas, tapi bisa disapa Pakel Ya, saja. kakak dari prodi mana? Saya dari Pendidikan Bahasa Bahasa Inggris, Inggris ya, fakultas? Fakultas Fabio. Ya, nama panggilannya kak? Nama akrabnya, panggilan akrabnya? Pakel. Pakel, oh ya. Nah, Oh baik, terima kasih Kakak Pakel. Jadi teman-teman di sini ada Kakak Pakel yang akan menjadi narasumber yang akan kita tanya tentang pendapatnya terkait tentang tujuan dan nilai proyek yang akan kami tanyakan tentang studi kasus yang kami berdua kelompok 5 tadi setelah angkat. Mari kita tanya Kakak ini. Di sini begini Kak, tadi di sini kami tentang apa kelompok 5 di sini kami di sini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu tujuan proyeknya adalah meningkatkan kemampuan berargumentasi secara kritis. Jadi mahasiswa diajak untuk berpikir kritis dan objektif dalam menyikapi isu ketidakadilan sosial di lingkungan kampus serta menyusun argumen yang rasional untuk mendorong perubahan kebijakan. Lalu nilai proyek kami adalah tentang keadilan sosial, yang mana ini menekankan pentingnya perlakuan adil bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, atau jaringan sosial. Jadi begini Kak, pertanyaan kami di sini pertanyaannya akan ditanyakan oleh saudari kami, saudari Naomi Blesya. Silakan, saudari Naomi Blesya. Pertanyaannya kepada Kakak tadi. Jadi begini Kak, pertanyaan kami itu, menurut Kakak apakah ketidakadilan dalam akses beasiswa bisa memengaruhi semangat belajar mahasiswa? Ya, jadi bagaimana menurut Kakak? Jadi gini Kak, saya ulangi. Jadi pertanyaan tadi dari saudari Naomi tadi tentang menurut Kakak apakah ketidakadilan dalam akses beasiswa bisa mempengaruhi semangat belajar mahasiswa, Kak? Menurut Kakak bagaimana? kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Ya. Eh, Terkadang kita kita sering mendapati di dalam kampus ini ada beberapa kasus itu seperti secara finansial ada seseorang individu itu dia mampu, tetapi dia mendapatkan beasiswa KIP, sedangkan secara garis besar kita tahu bahwa, beasiswa KIP itu diperuntukkan untuk, saudara-saudara kita yang, secara finansial dia kurang mampu. Dan, mmm, sering juga kita, temukan bahwa, beberapa teman-teman kita yang secara finansial ini kurang mampu dan tidak mendapatkan KIP atau dia kurang diperhatikan, itu dia seperti merasa terpinggirkan gitu. Jadi itu mempengaruhi dia punya, semangat untuk berkuliah atau dia kurang kurang termotivasi buat kuliah begitu. Oh begitu ya, Iya. Kak. Jadi tadi dari saudara Kakak Pakel dari prodi bahasa Inggris ya, Kak? Iya. Dari prodi bahasa Inggris menyampaikan bahwa ya apa beasiswa yang tidak merata atau yang tidak adil itu bisa mempengaruhi semangat belajar dari siswa tersebut. Terutama calon mahasiswa baru yang sudah diterima di suatu kampus yang mana dia tidak mendapatkan beasiswa hanya karena kurangnya informasi atau terbatasnya informasi karena mungkin tidak ada pulsa data atau tidak ada wifi atau fasilitas yang memadai dalam rumahnya sehingga itu mempengaruhi motivasi dan minat belajarnya saat dia sudah masuk di sebuah perguruan tinggi. Yang mana ini tadi terkait tentang bagaimana tujuan proyek kami kelompok 5 itu tentang meningkatkan kemampuan dalam berargumentasi secara kritis melalui pendidikan kewarganegaraan mahasiswa. Kewarganegaraan mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, rasional, dan objektif dalam menyikapi isu-isu sosial, politik, dan kebangsaan yang berkembang. Lalu yang nilai proyeknya itu tentang keadilan sosial, yang mana tadi setelah ditanyakan oleh saudari Naomi kepada kakak Pakel tadi, jadi di sini kami sebagai mahasiswa atau agen of change atau agen perubahan, kami berdua di kelompok 5 ini menuntut diri kami secara personal, mensugesti diri kami untuk bisa meningkatkan kemampuan kami dalam berargumentasi secara kritis. Jadi hal-hal yang mungkin terkadang luput dari pemikiran mahasiswa-mahasiswa lain, itu kami pikirkan. Jadi kami mencoba untuk menekankan agar kami bisa memiliki kemampuan dalam berargumentasi secara kritis dan kita di sini melihat nilai-nilai yang ada, nilai sosial yang ada di kampus kami ini tentang keadilan sosial, yang mana apakah beasiswa-beasiswa yang ada di kampus itu apakah sudah merata atau belum begitu.
karena kami berharap dia itu inklusif, merata begitu. Jadi mungkin Kakak Pakel mungkin ada sedikit tambahan atau kesimpulan dari apa yang tadi Kakak Pakel jawab. Kira-kira bagaimana? Mungkin saran kepada kami yang sebagai apa artinya yang panggilan hati begitu untuk menjadikan kami sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kemampuan kami dalam berpikir kritis, yang mana kita melihat keadaan yang ada di lingkungan kampus begitu Kak. Oke. Karena ini kan jarang dipikirkan oleh mahasiswa lain Pak Eka ya. Oke. Menuntut kami untuk berpikir kritis. Jadi Mungkin Kakak punya saran? mungkin saran saya mungkin kakak berdua sebagai agen perubahan mungkin dalam ya meningkatkan cara berpikir kritis itu mungkin kakak berdua bisa dapat menyampaikan keresahan-keresahan yang mungkin selama ini teman-teman mungkin rasakan di sini di kampus ini mungkin seperti yang tadi sudah saya sebutkan mungkin beberapa teman-teman kita yang secara finansial mereka kurang mampu tetapi kurang diperhatikan atau kurangnya ada mungkin dia merasa saya tidak diperhatikan oleh pihak kampus, mungkin kakak berdua bisa menampung aspirasi mereka dan menyampaikan itu ke pihak kampus dan pihak-pihak yang lainnya. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Kakak Pakel atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Di sini kami merasa mendapatkan referensi baru dan ide-ide yang segar untuk yang mana itu sebagai bahan referensi dan bahan untuk memotivasi kami agar kami bisa meningkatkan kemampuan kami dalam berpikir kritis Kak begitu. Jadi kami bukan hanya sekedar teori, tetapi kami akan mengimplementasikan dan memanifestasikan apa-apa yang ada dalam imajinasi dan ide-ide kami. Kami akan visualisasikan ke tindakan nyata di lingkungan sekitar kami Kakak. Buat Kakak Pakel terima kasih banyak atas jawabannya Kakak. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi Kakak Pakel. Jadi Kakak ini yang kami tanyakan adalah Kakak Pakel dari Prodi Bahasa Inggris. Untuk Kakak Pakel terima kasih banyak Kakak. Semoga sehat selalu. Kakak, mari Kak. Selamat sore menjelang malam Kak. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Kak ya. Ya.